Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menyambung materi yang dulu Ibu berikan, yaitu berupa file Microsoft Word. Yang sekarang Ibu akan jelaskan apa itu integrasi nasional. Oke. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Anissa Fitria Wulandini. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai integrasi nasional dengan ringkasan materi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi, yang di dalamnya ada pengertian integrasi nasional, kemudian ada pengertian integrasi menurut para ahli, dan ada konsep integrasi. Yang kedua adalah syarat terbentuknya integrasi nasional, kemudian ada faktor pendukung integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi. Yang pertama, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian integrasi nasional. Jika dilihat dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Jadi, bisa kita lihat dari makna politis ini bahwa integrasi nasional itu adalah dengan banyaknya perbedaan kelompok sosial maupun budaya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tetap semuanya itu harus menjadi satu. Agar apa? Agar terbentuknya sebuah identitas nasional, yaitu Indonesia. Yang kedua, secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan makna politis, kalau makna politis itu integrasi nasional merupakan penyatuan dari berbagai kelompok sosial yang menjadi satu untuk membentuk sebuah identitas nasional, yaitu NKRI. Nah, di sini cara antropologinya bahwa setelah adanya suatu penyatuan dan membentuk suatu identitas nasional, tetapi tetap kita harus memiliki penyesuaian terhadap unsur-unsur budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda ini bisa dihasilkan dari dalam maupun luar dari negara kita. Nah, dengan adanya integrasi ini, walaupun adanya kebudayaan yang berbeda, tetapi tetap kita harus kembali lagi kepada identitas nasional kita. Agar apa? Agar semuanya itu mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Howard Huygens. Menurutnya, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi suatu kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh. Yang kedua, ada menurut Sujati Dwiwandono. Menurutnya, integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dan dalam menentukan nasib kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menurut Myron Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu wilayah dalam membentuk identitas nasional kita. Selanjutnya ada menurut Nazaruddin Syamsuddin. Nah, menurutnya, integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Jika kita simpulkan dari keseluruhan pengertian menurut para ahli ini, intinya integrasi nasional ini adalah penggabungan dari berbagai macam keseluruhan budaya, kemudian adat, adanya politik, kehidupan sosial, ekonomi menjadi suatu kesatuan dalam suatu bangsa. Agar apa? Agar terciptanya kedamaian dan agar terciptanya
satu tujuan, yaitu NKRI. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep integrasi nasional jika dilihat dari dua sisi, yaitu secara vertikal maupun secara horizontal. Jika kita melihat konsep integrasi nasional secara vertikal, integrasi nasional ini mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini adalah konsep integrasi nasional secara vertikal itu maksudnya adalah bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan warga negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. Nah, sedangkan jika kita lihat konsepnya secara horizontal, itu mencakup bagaimana untuk menyatukan rakyatnya yang tingkat kemajemukannya itu cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain. Syarat integrasi nasional yang pertama adalah anggota masyarakatnya merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman di dalam suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, syarat integrasi nasional adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi nasional. Jadi, sikap-sikap yang mencerminkan integrasi nasional di dalam suatu bangsa yang menjadi syaratnya ini tetap harus adanya aturan pasti berupa undang-undang yang berlaku sehingga sikap masyarakat itu menjadi satu tujuan yang sama. Nah, kemudian di sini ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah jika masyarakatnya itu memiliki perasaan senasib dan seperjuangan, kemudian keinginan untuk bersatu, rasa cinta terhadap tanah air, wujud ideologi nasional, kemudian budaya gotong royong yang melekat di dalam diri bangsanya, dan yang terakhir adalah mengantisipasi ancaman asing dengan apa? Dengan kita lebih menjaga kelestarian budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam negara kesatuan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan juga mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambatnya yaitu boleh kalian lihat di sini ada gambar yang mencerminkan penghambat dari integrasi. Yang pertama itu adanya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Karena kita itu beraneka ragam budaya, jadi untuk menyatukan keberaneka-ragaman yang sangat banyak ini perlu usaha yang cukup intinya ekstra dari setiap masing-masing individu dan warga negaranya. Jadi harus adanya usaha yang sangat keras untuk menyatukan berbagai macam keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Kemudian kuatnya paham etnosentrisme. Nah, di sini maksudnya kuatnya paham etnosentrisme itu adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Jadi, hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Nah, kondisi tersebut bisa menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju. Karena apa? Karena dekat dengan ibu kota. Nah, sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur
itu karena wilayah Indonesia juga ini sangatlah luas, sehingga apa? Sehingga menimbulkan rasa yang tidak puas dari sebagian pihak. Karena apa? Karena pembangunannya yang kurang merata untuk ke daerah-daerah timur, terutama daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar dari negara Indonesia. Nah, gambar di sini ini merupakan contoh dari budaya asli yang mulai tergerus dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Kenapa? Karena lemahnya nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Contohnya adanya budaya Korean Wave, terus kemudian adanya budaya Barat, kemudian banyaknya gaya-gaya berpakaian asing, sehingga itu merupakan faktor penghambat integrasi nasional bagi sebuah bangsa. Nah, di sini bagaimana sih kita mencerminkan sikap integrasi nasional bangsa Indonesia? Nah, yang pertama, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, menghindari segala bentuk adu domba yang menjerumus kepada perpecahan bangsa, meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian menjauhi sikap diskriminatif. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dari sikap yang mencerminkan integrasi nasional. Baiklah, untuk materi hari ini dicukupkan mengenai integrasi nasional. Terima kasih. Ada sedikit quotes dari saya, yaitu bersatulah dan jangan terpecah belah. Semoga kita tetap menjaga kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.